anak-anak kelas 1 yang hebat. Semoga anak-anak senantiasa ada dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Sebelumnya kita sudah melaksanakan praktek wudhu. Sekarang kita akan mengetahui hal apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama adalah buang angin atau kentut. Kemudian buang air kecil dan buang air besar. Maksud membatalkan wudhu di sini adalah jika kita telah wudhu dan akan melaksanakan sholat, kemudian tiba-tiba kita kentut ataupun kita buang air kecil, maka wudhu kita batal dan kita harus mengulang wudhunya terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat. Seperti itu. Jadi, wudhu yang telah kita lakukan batal jika terjadi salah satu di antara yang disebutkan tadi. Kentut misalkan, buang air kecil atau buang air besar, maka wudhunya harus diulang ketika kita mau sholat meskipun telah memiliki wudhu. Kemudian tidur. Jika tidur, maka kita pun harus mengulang wudhu. Mengapa jika kita tidur, kemudian sebelumnya kita telah memiliki wudhu, ketika bangun hendak sholat kita harus wudhu lagi? Karena untuk menjaga selama kita tidur, apakah kita telah kentut misalkan, ataupun wudhu kita telah batal. Oleh karena itu, ketika telah tidur dan kita bangun akan melaksanakan sholat, kita ulang wudhunya meskipun kita telah memiliki wudhu. Karena ditakutkan ketika kita tidur, kita telah buang angin ataupun kentut. Lalu kemudian orang yang hilang akal ataupun orang yang gila dikatakan batal wudhunya karena mereka tidak sadar. Sehingga walaupun mereka berwudhu, wudhunya tetap batal. Anak-anak, berikut merupakan hikmah atau manfaat dari berwudhu. Berwudhu itu memiliki manfaat, diantaranya adalah berwudhu adalah bagian dari bersuci. Sholat tidak sah tanpa berwudhu atau bersuci terlebih dahulu. Nah, anak-anak, adapun ketika kita sedang sakit ataupun dalam perjalanan dan tidak menemukan air, kita bisa mengganti wudhu dengan bertayamum. Nanti kita akan membahas mengenai tayamum pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama, manfaat wudhu adalah membiasakan hidup bersih. Yang kedua adalah menghilangkan kotoran yang menyebabkan penyakit. Karena dengan berwudhu berarti kita membersihkan tubuh kita, membersihkan tangan kita, muka, kaki. Nah, hal tersebut dapat menghilangkan kotoran yang menempel pada diri kita ataupun kotoran yang menyebabkan penyakit. Kemudian yang ketiga adalah Allah memiliki sifat suci. Dengan kita berwudhu ataupun bersuci, berarti kita telah meneladani. Meneladani itu mengikuti ataupun mencontoh sifat Allah. Karena Allah menyukai kebersihan. Sehingga jika kita menjaga, Allah pun akan menyayangi kita sebab Allah menyukai kebersihan. Dan dengan berwudhu, kita dapat bersuci atau membersihkan diri kita. Kemudian yang keempat adalah kita dapat meredam atau menahan emosi kita ketika marah. Salah satu cara untuk menghilangkan marah adalah dengan berwudhu. Sehingga kalau misalkan anak-anak kesel ataupun marah, maka ambillah wudhu. Ya, karena wudhu dapat menahan amarah. Wudhu dapat menahan emosi ketika kita marah. Tidak hanya untuk bersuci sebelum sholat, wudhu pun memiliki manfaat menahan emosi kita ketika marah. Anak-anak yang soleh dan solehah, sekian yang dapat disampaikan.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Yuk, sekarang kita kerjain tugasnya. Semangat ya, supaya disayang Allah. Karena Allah menyayangi dan menyukai anak-anak yang rajin dan semangat. Baca bismillah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya cukup mudah anak-anak. Anak-anak nanti bisa buka halaman 70. Kemudian di situ akan ada kotak dan ada pernyataan. Jika pernyataannya betul ataupun sesuai, maka anak-anak isi dengan checklist di bawah kotak yang bertuliskan S atau setuju. Kemudian, jika pernyataannya salah atau tidak sesuai, maka anak-anak isinya di bawah kotak yang di atasnya ada tulisan TS atau tidak setuju. Anak-anak cukup memberi centang atau tanda checklist di bawah kotak yang telah disediakan. Nah, anak-anak, semangat mengerjakannya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, ditunggu tugasnya.